Mantan Panglima Komando Pusat GAM, tokoh yang dulu memimpin perlawanan bersenjata terhadap tentara Indonesia, dan bukan sembarang perlawanan. Di era dia, personel GAM membengkak jadi 50.000, itu belum termasuk simpatisan yang diam-diam lebih militan daripada politisi Senayan yang berani cuma saat debat TV. Mualem bukan tokoh tempelan, ia bukan hasil algoritma medsos atau pencitraan lewat baliho besar dengan slogan basi. Beliau ini veteran perang beneran, pernah dikirim ke Libya, belajar taktik militer di bawah rezim Muammar Gaddafi, jadi kalau sekarang ada orang Jakarta yang coba negosiasi, pakai template birokrasi, mohon maaf, lawannya sudah hafal skenario dari zaman Orde Baru. Setelah perjanjian Helsinki, Mualem muncul dari balik hutan, bukan buat pensiun atau bikin konten YouTube, tapi untuk membentuk Komite Peralihan Aceh, dan kemudian mendirikan Partai GAM, yang diganti jadi Partai Aceh karena katanya, GAM, bikin elit pusat susah tidur, tapi kita semua tahu, isinya ya itu-itu juga, ganti baju doang. Yang menarik, loyalitas terhadap Mualem ini bukan basa-basi. Saat konflik bersenjata terakhir muncul di bawah Din Minimi, Din menolak dijemput oleh siapapun kecuali Mualem. Bayangkan, sampai aparat pun gak cukup meyakinkan, harus si mantan panglima. Di titik itu, pemerintah pusat sadar, ini bukan sekadar urusan wilayah, ini soal wibawa yang mereka gak punya di Aceh. Jadi kenapa pemerintah pusat gak berani ambil 4 pulau itu dari Aceh? Karena mereka tahu, yang bakal mereka hadapi bukan cuma persoalan administrasi, tapi sejarah panjang perlawanan, idealisme yang konsisten, dan satu hal yang langka di republik ini, seorang tokoh yang gak bisa dibeli. Mualem bukan orang yang bisa diajak duduk sambil tawar-menawar proyek, beliau tidak menjadikan kompensasi sebagai kamus politik, karena sejak 1986, ia sudah memilih jalan yang bukan untuk dijual. Dan Prabowo, yang mengerti bagaimana medan pertempuran politik maupun militer, tahu persis, menyulut konflik ulang di Aceh bukan seperti main game strategi di tablet, itu seperti sengaja menyalakan kembali api yang sudah susah payah dipadamkan. Masyarakat Aceh bukan bangsa yang gampang ditundukkan pakai janji-janji pembangunan yang hanya nyata di atas spanduk, mereka juga tidak silau dengan kunjungan kerja dan potret formal pakai peci. Aceh punya memori panjang tentang siapa yang pernah menindas dan siapa yang pernah membela. Kalau ada yang masih mikir bisa ambil 4 pulau itu dengan gaya kolonial baru, silakan, tapi jangan kaget kalau nanti harus belajar sejarah dari Belanda, tentang bagaimana rasanya ditampar oleh Aceh. Sumber, Jose Tagar, jangkauan luas.